Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoko, NPM 19011136. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai mind mapping. Tugas mata kuliah inovasi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung tahun 2020. Di sini saya mengambil tema inovasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di era pandemi COVID-19. Yang pertama, maaf saya geser dulu. Yang pertama, inovasi. Di inovasi ini dibagi menjadi 3, yaitu digital marketing, yang kedua small atau solo traveling, dan yang ketiga virtual tour. Kemudian kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini yaitu pertama, penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, kebijakan fiskal. Yang ketiga, suntikan modal UMKM. Dan yang keempat, manajemen jaringan. Terus yang ketiga, studi kasus. Di sini studi kasusnya saya mengambil contoh dari Candi Borobudur menuju new normal. Yang pertama, pembatasan wisatawan, dan yang kedua, mengatur jarak antrian, dan yang ketiga, tempat cuci tangan atau menyediakan seperti itu. Sumber bacaan saya mengambil ada 2 sumber bacaan. Yang pertama saya mengambil dari Surya Hendra Putra dalam buku Merdeka Kreatif di Era Pandemi COVID-19. Dan yang sumber bacaan kedua itu berita online oleh Humas Jawa Tengah. Next. Inovasi. Jadi inovasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi digital marketing, yaitu promosi gencar wisata secara online baik melalui website atau sosial media seperti Facebook, IG, Twitter, email dan sebagainya. Dan yang kedua, small atau solo tour. Menarik wisatawan dengan promo tertentu jika berwisata dengan anggota kecil atau berwisata individu. Kemudian yang ketiga, virtual tour. Berwisata secara online, menikmati tempat wisata sejarah atau lainnya yang dipandu dengan quiz secara online. Wisatawan tetap dapat menyaksikan tempat secara live dengan bantuan aplikasi virtual daring. Kemudian ada kebijakan pemerintah. Nah, yang di sini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, penerapan protokol kesehatan. Dengan panduan SOP dari pemerintah akan memperlancar acara wisata. Dan yang kedua, kebijakan yang kedua itu kebijakan fiskal atau pajak. Pemerintah mengurangi atau mensubsidi pajak yang dikenakan. Yang ketiga, suntikan dana untuk UMKM. Pemerintah memberi bantuan dana berupa pinjaman modal jangka panjang dan bunga rendah untuk UMKM yang turut mendorong sektor pariwisata. Dan yang keempat, itu menjamin jaringan. Pemerintah menjamin jaringan koneksi internet secara stabil untuk kelancaran berwisata secara online. Jadi lebih dipermudah lah intinya. Studi kasus yang di mind mapping tadi, saya mengambil contoh Candi Borobudur di era new normal.
Jawa Tengah mendapat juara 1 dalam inovasi sektor pariwisata. Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, berhasil tetap membuka wisata Borobudur tanpa meningkatkan angka positif COVID-19 setelah berwisata. Jadi di situ pasti ada langkah-langkahnya untuk mengatasi atau menanggulangi COVID tersebut. Yang pertama atau langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama itu yang pasti pembatasan jumlah pengunjung. Dan yang kedua mengatur jarak antrian tiket. Dan yang ketiga menyediakan tempat cuci tangan, seperti itu. Sumber-sumber bacaan. Yang pertama saya mengambil dari Surya Hendra Putra dalam buku Merdeka Kreatif di Era Pandemi COVID-19. Dan yang kedua berita online Humas Jawa Tengah, atau bisa kalian kunjungi di alamat tersebut. Baiklah, terima kasih. Mungkin cukup presentasi atau pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.